Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone yang kasusnya restart terus menerus. Dan saat ini yang saya alami pada Asus Zenfone 2 Laser kasusnya restart terus menerus, muncul logo Asus kemudian mati lalu restart kembali dan tidak bisa booting sampai ke menu ya. Jadi kasusnya restart terus menerus. Oke, dan untuk kasus seperti ini bisa disebabkan oleh hardware ataupun software ya. Jadi ada dua kemungkinan, bisa jadi softwarenya, bisa jadi hardwarenya. Jadi di hardware itu ada komponen atau IC yang short yang menyebabkan handphone ini restart. Dan untuk langkah analisanya seperti ini ya, ketika baterai kita pasang seperti ini dan handphone ini langsung menyala seperti ini ya, dan ini bisa dipastikan switch on off nya ini yang short ya, yang rusak. Jadi belum kita tekan saja sudah seakan-akan kita menekan power on off nya dan kemudian handphone ini menjadi menyala kembali. Jadi analisanya seperti itu ya. Tetapi ketika kita pasang baterai seperti ini, handphone ini tidak menyala, lalu kita dengan sengaja menyalakan, dengan sengaja kita menekan tombol powernya, lalu handphonenya hidup, dan kemudian di sini terjadi restart. Nah, itu bisa disebabkan oleh software ataupun hardware juga bisa jadi, tetapi mungkin ada short di bagian yang lain ya, bukan di power on off. Ya, jadi ketika kita dengan sengaja menekan tombol powernya dan kemudian selanjutnya itu restart, itu bisa disebabkan oleh software atau juga hardwarenya ya, tetapi bukan power on off. Dan ini sudah jelas sekali ketika kita pasang baterai, ini langsung menyala, sudah fix ini penyakitnya adalah power on off. Lalu kita akan ganti. Di sini saya sudah siapkan untuk power on off-nya. Dia menggunakan fleksibel ya, menggunakan switch on off seperti itu. Kemudian kita lanjut saja, kita bongkar handphonenya. Jadi kasus handphone yang restart ketika kita pasang baterai ini bisa terjadi semua HP ya. Jadi semua HP bisa terjadi seperti itu. Mau HP merek apa, mau tipe apa, kalau memang terjadi short, terjadi konslet pada power on off, itu akan terjadi restart ketika pertama kali kita pasang baterai ya. Jadi bisa baterai tanam, bisa baterai yang seperti ini, semua sama ya. Dan ini kebetulan sekali kasusnya pada Asus Zenfone 2 Laser ya. Sekali lagi, kasus short pada on off ini bisa terjadi pada handphone apa saja ya. Kasus restart ketika dipasang baterai menyala sendiri, dan itu bisa terjadi pada handphone apa saja. Oke, kita langsung saja lanjut lagi. Ini kita lepaskan soket touchscreen berikut LCD nya, kemudian kita bisa lepaskan PCB nya. Sebentar, ini ada pengaitnya sepertinya. Sebentar, kita pelan-pelan saja, kita cari celah. Kita congkel bagian sini. Oke, dan bisa terangkat ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang tentunya buat teman-teman teknisi pemula khususnya, dan buat teman-teman yang sudah senior, abaikan saja, jangan ditonton videonya. Para suhu, para master tentunya jangan menonton video ini ya. Jadi ini khusus buat pemula saja. Ketika kita mendapatkan handphone yang restart sendiri, jadi kita harus tahu restartnya itu seperti apa. Kalau restartnya ketika kita pasang baterai dan dia menyala sendiri kemudian restart, itu fix
switch on off-nya rusak. Tetapi kalau restartnya itu sengaja kita tekan tombol powernya, kita nyalakan, sengaja kita nyalakan, kemudian terjadi restart, itu bisa software, bisa hardware-nya juga ya. Oke, ini switch on off-nya seperti ini, kecil sekali. Dia ada 2 pin yang menempel pada speaker ya. Ini pada speakernya nempel seperti ini. Kemudian nanti ketika PCB-nya kita pasang, itu dia menyentuh pada pin yang ada di PCB ya. Oh, ini ada kertas lemnya, belum kita lepaskan. Kemudian kita tinggal tempel seperti ini untuk switch power on off-nya. Lalu ini kita tempel di atas speaker, dan ini kerjaan cukup mudah sebenarnya. Lalu tinggal kita pasang kembali PCB-nya. Pastikan rapi, persisi terpasang pada posisinya, karena untuk pin dari power on off-nya itu hanya menempel di atas speaker dan kemudian nanti dia akan menempel pada PCB ya. Oke, kita pasang fleksibel LCD soketnya, soket LCD berikut touch screen-nya kita pasang dulu. Jadi kadang-kadang kita dapat kasus seperti ini kalang kabut ya. Apa penyebabnya? Nah, coba kita pasang. Nah, ini tentunya belum respon ya, karena PCB ini harus kita baut agar pin dari switch on off-nya tadi menempel ya. Jadi kalau tidak menempel tidak berfungsi. Kita rapikan saja. Kita rapikan casingnya, kemudian kita baut. Jadi harus rapat agar pin dari switch on off itu menempel pada PCB ya, pada pin yang ada di PCB-nya. Kita baut, kita rapikan saja. Dan kemudian nanti kita tes. Jadi ini kasus sederhana, tetapi kadang-kadang buat teman-teman pemula ini kebingungan ya. Kadang-kadang kebanyakan malah menebaknya adalah kerusakan pada softwarenya. Oke, kita rapikan kembali saja semuanya karena ini sudah fix sukses ya. Kita pasang baterainya. Dan ini sudah tidak otomatis menyala ya, sudah mantap. Kemudian kita nyalakan, kita tekan tombol on off-nya. Lalu kita tunggu dulu apakah ini nanti restart kembali atau tidak. Ini sepertinya sudah mantap ya, sudah mulai loading. Beda sama yang di awal tadi ya, sampai sini sudah restart lagi. Baru muncul tulisan Asus, kemudian restart lagi. Kita masih menunggu dan ini loadingnya sudah selesai, tetapi di sini ada notifikasi memulai Android mengoptimalkan aplikasi angka sekian dari angka sekian ya. Ya, ada seperti ini dan ini disebabkan karena dimatikan secara paksa dalam posisi hidup, kita langsung cabut baterai. Ini biasanya Asus seperti ini ya. Kalau sengaja kita matikan lewat power on off itu biasanya aman, tetapi kalau tiba-tiba dicabut baterai, ini ketika kita nyalakan kembali akan ada tulisan seperti ini ya, memulai Android mengoptimalkan aplikasi dan harus selesai dari angka sekian sampai angka sekian, seperti itu ya.
Dan ini tentunya sudah mantap. Loadingnya, bootingnya sudah selesai. Kita tinggal tunggu. Dan ini sudah masuk pada tampilan menu. Tentunya handphone ini sudah aman digunakan. Oke, sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendel Smart. Semoga ini bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, salam opreker handphone.